Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi.
karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: tidak ada yang lebih menarik daripada menjadi seperti Kristus. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dunia Menyaksikan. Kisah inspiratif. Apabila masyarakat sekitar Anda ditanya tentang umat Kristiani yang hidup di tempat itu, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Apakah mereka akan mengatakan bahwa mereka mengenali orang Kristiani karena kasih mereka, atau karena sesuatu yang lain? Renungkanlah dua kisah nyata berikut. Pada sebuah kota kecil, sebuah restoran memutuskan untuk tutup di hari Minggu malam karena karyawannya menolak melayani orang-orang yang mampir untuk makan sepulang mengikuti kebaktian malam. Orang-orang Kristiani itu bersikap kasar, jorok, dan hanya meninggalkan sedikit tip. Di kota yang lain, seorang manajer sebuah toko menjual tiket konser. Ia melaporkan bahwa orang-orang paling kasar yang pernah dijumpainya adalah mereka yang membeli tiket konser grup musik Kristiani terkenal. Kadang-kala kita tidak menyadari bahwa orang-orang non-Kristiani sedang menyaksikan kita. Tetangga dan sahabat-sahabat kita, juga orang-orang lain yang kita jumpai sedang memerhatikan tingkah laku kita. Mereka tahu bahwa kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus seharusnya bersikap ramah dan penuh kasih sayang. Mereka tahu bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan kasih dan menyerupai Kristus. Yohanes 13 ayat 35 dan 1 Yohanes 2 ayat 6. Mereka tahu bahwa tidak seharusnya kita menyibukkan diri dengan kepentingan pribadi sehingga lalai untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Pastikanlah bahwa orang-orang yang memerhatikan kehidupan kita akan memiliki kerinduan untuk mengenal juru selamat kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Allah berkeinginan supaya anak-anaknya berbelas kasih terhadap orang-orang yang miskin dan kekurangan. Yesus berkata bahwa kita akan selalu hidup berdampingan dengan orang miskin. Matius 26 ayat 11. Markus 14 ayat 7. Ia juga mengajar bahwa mereka yang berbelas kasih terhadap orang yang miskin, yang sakit, dan yang kekurangan berarti sedang melayani dirinya secara pribadi. Matius 25 ayat 35 sampai 40, dan akan diberi pahala. Tidak dapat disangkal bahwa skala dan kelamnya kemiskinan sangat luas dan dalam. Umat Allah tidak boleh apatis terhadap mereka yang sedang kekurangan, karena di sepanjang sejarah sudahlah jelas akan harapannya bagi pemeliharaan fakir miskin. Sebagai contoh, perhatikan firman Tuhan tentang kebajikan Raja Yosia di dalam Yeremia 22 ayat 15-16. Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Musa juga mengajar supaya bangsa Israel memperlakukan orang yang miskin dan kekurangan sebagai berikut. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu,
Ulangan 15 ayat 10. Pengertian ini dengan sempurna diringkas dalam Amsal 14 ayat 31. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bagian pertama dari Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Amsal penuh dengan berbagai ajaran Alkitab yang menekankan bahwa Allah mengasihi orang miskin dan gusar ketika umatnya mengabaikan mereka. Jika nasib fakir miskin diabaikan, maka akan ada akibatnya. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru. Amsal 21 ayat 13. Perhatikan pula kalimat tajam di dalam Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Dari antara berbagai dosa penduduk kota Sodom yang didaftar dalam Kejadian pasal 19, tertulis banyaknya kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Yehezkiel 16 ayat 49. Perjanjian Baru sama-sama jelas tentang syarat memelihara fakir miskin. Salah satu ayat yang merangkum keharusan beramal ditemukan dalam surat Yohanes yang pertama. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Perikop Matius 25 ayat 31-46 tidak kalah penting. Penghakiman yang digambarkan di sini terjadi sebelum pemerintahan 1000 tahun Kristus dan sering disebut sebagai penghakiman bangsa-bangsa, di mana mereka yang dikumpulkan di hadapan Kristus akan dibagi menjadi dua kelompok, para domba di sisi kanannya dan para kambing di sisi kirinya. Mereka yang berada di sisi kiri akan diusir ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sedangkan mereka yang berada di sisi kanan akan menerima warisan kekal mereka. Cukup penting untuk diperhatikan bahasa yang Kristus gunakan dalam membahas kedua kelompok ini. Para domba dipuji karena telah memelihara orang miskin, orang sakit, orang yang terpenjara, dan mereka yang lemah. Sedangkan para kambing dikecam atas ketidakpedulian dan diam tangan mereka. Ketika orang-orang saleh menanyakan kapan mereka melakukan hal-hal ini, Kristus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kalimat ini jangan disalah tafsirkan bahwa perbuatan baik para domba mendatangkan keselamatan. Melainkan, perbuatan baik mereka adalah buah atau bukti keselamatan mereka oleh karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8-10. Maknanya ialah bahwa komitmen pada Kristus selalu ditemani bukti kehidupan yang diubahkan. Penting untuk diingat bahwa kita diciptakan untuk berbuat kebaikan yang telah Allah siapkan bagi kita sejak awal.
dan perbuatan baik yang Kristus bahas dalam Matius pasal 25 melibatkan pemeliharaan orang yang miskin dan orang yang menderita. Yakobus 2 ayat 26 mengajar, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus juga menulis, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Sejalan dengan ini, Yohanes juga mengajar, barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 4-6. Dan Kristus sendiri mengajar, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Firman Allah membuka wawasan kita akan hatinya terhadap fakir miskin serta saran tentang bagaimana memelihara mereka. Jika kita benar-benar beriman pada Yesus, tentunya kita akan turut prihatin terhadap fakir miskin. Yesus memerintah supaya kita saling mengasihi, Yohanes 13 ayat 34-35. Dan tidak ada cara yang lebih baik menunjukkan kasih dan kemurahan Yesus Kristus selain mengulurkan tangan kepada yang paling hina yang ada di antara kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu. Berdoa saat ini, Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.